maju terus. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Rakyat menang, Prabowo. Prabowo jangan takut sama Jokowi. Alhamdulillah, syukurillah. Pada hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026 sudah tercapai sebuah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menerima eksepsi dari kami, dari saya terdakwa, saya Dr. Tifauziah Tiasuma. Jadi ini adalah sebuah yang harus kita sangat apresiasi ya. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap proses hukum dan lembaga peradilan. Sikap ini ya selama ini saya sudah sampaikan juga pada hari yang lalu di media sosial bahwa apabila eksepsi ini ditolak ya, kami akan terus berjuang. Apabila eksepsi ini diterima, kami pun akan terus berjuang. Karena penegakan keadilan dan kebenaran harus terus kita perjuangkan. Saya bersama Mas Roy Suryo insya Allah ya akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian komitmen kami terus ya Mas ya. Komitmen kami terus bersama dengan advokat kami, para pejuang, para aktivis semuanya ya. Semua aktivis kita terus berjuang untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan. Kejujuran, konstitusi, seputih negara ini, sejarah harus kita pulihkan ya. Kemudian kami meyakini ya bahwa keputusan pengadilan ini adalah bagian dari ikhtiar manusia, bagian dari ikhtiar negara, bagian dari ikhtiar seluruh pemangku kebijakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang telah dilakukan sehingga keadilan dan kebenaran ini bisa tegak berdiri di negara ini. Dan terlebih dari itu bahwa semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, oleh Majelis Hakim, kami terima dengan ikhlas sebagai bagian dari kami menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk terus menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan seluruh rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia, terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan. Baiklah, saya lanjutkan. Ya kan? Kami berterima kasih pada teman-teman wartawan yang selama ini mengikuti dan mengawal kami sampai putusan akhir ini. Ya, memang semua itu ada skenario Allah. Kami sudah siap dengan putusan-putusan. Baik itu diterima maupun ditolak, kami sudah siap. Tapi faktanya dengan perjuangan kami, dengan pembelaan kami, eksepsi kami atau perlawanan kami yang luar biasa, akhirnya Majelis Hakim sepakat dengan apa isi dari perlawanan kami. Dan kami berterima kasih atas nama tim advokat Dr. Tifa. Ya, memang kami tadinya mengejar-ngejar bukti, bukan bukti, daftar bukti dan daftar saksi dari pihak BAP. Nah, karena sudah diputuskan seperti ini, maka kami tidak akan menuntut lagi dan kami berterima kasih. Semua itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lanjut sedikit ya. Jadi sebetulnya secara mental ya, insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya, kami sudah mempersiapkan diri. Terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen. Ya, kami sudah riset 709 dokumen ini. Ya, dan dengan senang hati, apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen. Ya, dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatan ya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini ya, yaitu transkrip nilai lengkap ya, SKS berjumlah 161 ya. Kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen. Ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini. Dan ini sulit sekali akan dipertahankan ya. Jadi inilah yang salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi,
kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah, ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985, ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1985 itu materialnya warnanya merah, ya, materialnya warna merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau, nilainya ya, 100. nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda, ya. Baik, dilanjutkan oleh Pak. Oke, Ya. saudara-saudara sekalian, apa makna dari putusan pengadilan tadi? Yang pertama ini adalah kemenangan due process of law. Hakim dengan cermat menjalankan due process of law dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Hukum acara pidana betul-betul diterapkan dengan rigid. Ya, kita hormat kepada keberanian hakim melaksanakan hukum acara pidana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, majelis menyatakan bahwasannya dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Apa makna batal demi hukum? Yaitu dakwaan dianggap obscurable, kacau, membingungkan. Akibatnya apa? Dengan putusan yang obscurable tadi itu membuat kami, advokat dan terdakwa, tidak dapat membela diri dengan sempurna, dengan leluasa. Karena itulah tidak dibenarkan oleh hakim. Dalam sistem peradilan sekarang ini, antara hakim, kemudian jaksa, kemudian advokat atau terdakwa, itu harus seimbang untuk bisa membela dirinya masing-masing atau memberikan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Yang berikutnya, Jokowi belum pernah menyatakan itulah ijazahnya dia. Bagaimana dia mengatakan itu merubah begitu loh. Jadi apapun dia, choice of forum atau pilihan forumnya ke pengadilan sangat tidak tepat. Karena itulah kami melawan. Bukan kami tidak berani, tapi karena ini bukan forumnya. Forumnya apa? Harus di forum ilmiah. Jokowi harus berani untuk bersaksi di forum ilmiah. Untuk menyatakan sah atau tidak sah dari ijazahnya. Demikian, terima kasih. Betul ya? Pak Kes gimana? Pak Kes. Oke, iya dah. Sebelum Bang Tony dulu. Layar-layarnya dulu. Oke, kami ingin menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana. Yang kemudian yang kedua, dari daftar barang bukti yang ada, dari 709 dokumen itu, dalam ijazah legalisir SD, fotokopi legalisir ijazah Jokowi SD, SMP, SMA itu sampai dengan S1 diterima bukan dari pelapor, tetapi dari salah satu pengacara dari kuasa hukum Jokowi. Barang bukti itu diterima harus dari si pelapor. Ini sudah menunjukkan ada sesuatu di dalam dokumen tersebut. Yang kedua, dalam daftar barang bukti pertama itu ditulis tidak tertulis ijazah asli, hanya ijazah Joko Widodo. Jadi tidak tertera dokumen itu asli. Ya. Tentang ijazah asli. Ya, silakan Pak. Baik, Anda sudah tahu seminggu yang lalu saya mengatakan Jokowi takut dengan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2. Dan hari ini terbukti ya. Karena pasal itu seperti tadi saya menjelaskan, menambahkan kami, KUHP dan KUH baru ini menganut adversarial. Jadi perdebatannya itu antara penasihat hukum dengan jaksa, bukan hakim. Hakim pasif, hakim hanya mengadili apa perjuangan, apa perlawanan. Dan tadi salah satu pertimbangan kami tidak bisa menggabungkan delik yang sudah hapus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP Nomor 20 Tahun 2025. Jadi terang kepada kita, seperti seminggu yang lalu saya mengatakan 162.000% Jokowi tidak hadir. Karena di pasal 217 seorang pelapor, seorang saksi itu harus hadir dan tidak dibatasi harus sekali. Kalau penasihat advokat itu menghendaki hadir tiap sidang, dia hadir terus. Begitu juga kalau ya, dan yang kedua Jokowi sudah diambil sumpah. Kalau diambil sumpah itu bobotnya bukan sebagai keterangan saksi, bukan sebagai keterangan korban dan harus diabaikan. Ya, jadi tujuan tidak hadir itu dibuatkannya berita acara sumpah itu tujuannya memang Jokowi nyalinya tidak gede, ya. Jokowi itu hanya membayar buzzer aja. Iya, buzzer aja. Jadi ini ijazahnya SD, SMP, SMA. Laporan kami itu tidak menyebut ijazah SD, SMP, SMA, cuman sarjana. Dan jangan lupa teman-teman, ya, hari ini kalian harus pengadilan TUN Jakarta Timur.
Dan tanggal 1 Juli kami mengajukan gugatan baru ke Yogyakarta, hanya satu yang kami gugat, Rektor Universitas. Alhamdulillah, maju terus Prabowo, habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Pak Jokowi gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya. Nah, boleh disebutkan apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya, iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya untuk Ya, tersangka? kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, kan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Pak, yang sudah tersangka itu Pak, apakah sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya, Anda ya. Dan kawan-kawan. Permisi. Terima kasih. Sudah ada, nanti hukum ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ada apa Pak? Sampaikan bahwa tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk menunjukkan, itu pertama. Dan kedua, ini presiden yang sangat buruk. Jika ini dilakukan terus, orang dengan tidak ada legal standing menyatakan, oke, tolong tunjukkan, tanpa ada alat bukti yang sah. Kenapa saya bilang tidak ada alat bukti yang sah? Secara substansi, Mbak Elvira, perkara ini sudah selesai ketika UGM menyatakan bahwa betul, itu adalah alumni saya. Yang mana ijazah berarti jelas, clear. Yang kedua, secara hukum, itu secara substansi. Secara hukum, ketika di penyelidikan itu, di mana Pak Jokowi dilaporkan penyelidikannya dihentikan, itu sudah clear, menyatakan tidak ada pemalsuan.
Sehingga karena itu sudah dihentikan, karena tidak ada pemalsuan, yang artinya ijazahnya asli. Oleh karena dasar itu, kami melaporkan, Pak Jokowi melaporkan karena ada orang yang terus-menerus setiap hari sampai sudah tersangka pun masih mengulangi terus setiap hari. Masyarakat Indonesia dan dunia bisa menyaksikan terus diulang. Oleh karena itu bagaimana? Ya, halo teman-teman, selamat datang di saluran Lingkup Politik, wadah kajian komprehensif, edukasi publik, dan analisis kritis terhadap dinamika hukum, sosial, serta politik di tanah air. Sobat politik yang terhormat, perhatian publik kembali tertuju pada perkembangan proses peradilan terkait polemik keabsahan dokumen akademis serta sengketa hukum yang melibatkan sejumlah tokoh nasional. Perkembangan ini tidak hanya menyita perhatian masyarakat luas, tetapi juga memicu perdebatan sengit mengenai penerapan asas penegakan hukum di Indonesia. Pada episode kali ini, Lingkup Politik akan mengulas secara mendalam putusan persidangan terkini, argumen-argumen hukum yang mengemuka dari para pihak, serta implikasi politik dan hukumnya bagi supremasi hukum di negara kita. Sebagaimana kita ketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah membacakan putusan sela yang memutuskan untuk menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak terdakwa, Dr. Tifa beserta tim penasihat hukumnya. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kedakwaan dari jaksa penuntut umum dinyatakan batal demi hukum. Secara filosofis dan teknis hukum, kriteria dakwaan yang batal demi hukum umumnya berkaitan dengan konstruksi surat dakwaan yang dinilai tidak cermat, tidak jelas atau kabur atau absurd libel. Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk kemenangan atas penerapan asas dua process of law, di mana hukum acara pidana dijalankan secara ketat dan imparsial guna menjamin keseimbangan hak antara penuntut umum dan pihak terdakwa. Di sisi lain, substansi perdebatan mendasar yang memicu perkara ini terus bergulir pada isu verifikasi faktual dan autentisitas dokumen akademis. Pihak penjuang kebenaran dokumen menekankan pentingnya membuktikan reals melalui riset risalah ilmiah, transkrip nilai, serta bukti fisik ijazah sesuai regulasi perguruan tinggi pada masanya. Sebaliknya, dari sudut pandang perlindungan hukum dan kelembagaan, pihak kampus serta otoritas terkait telah berulang kali memberikan klarifikasi resmi guna menegaskan keabsahan status kelulusan yang bersangkutan. Sobat politik, jika kita mencermati perkara ini dari kacamata politik hukum, legal polisi, terdapat beberapa poin mendasar yang patut kita cermati bersama. 1. Penegakan asas due process of the law. Keputusan majelis hakim yang bertindak pasif dan objektif dalam menguji keabsahan formalitas dakwaan menunjukkan bahwa institusi peradilan wajib berdiri di atas aturan hukum acara yang berlaku, bebas dari intervensi maupun tekanan opini publik. Kedua yaitu pentingnya forum pembuktian yang tepat. Sengketa mengenai keabsahan administrasi dan akademis idealnya diuji secara transparan melalui jalur dan forum yang berwenang. Transparansi mutlak diperlukan agar tidak timbul prasangka berlarut-larut yang dapat mencederai integritas pejabat publik maupun lembaga pendidikan. Ketiga itu independensi peradilan di masa transisi. Memasuki era kepemimpinan nasional yang baru, tantangan terbesar bangsa Indonesia adalah menjaga hukum tetap dijadikan sebagai panglima tertinggi atau supremacy of the law. Aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman, dituntut untuk bertindak profesional, akuntabel, serta terbebas dari kepentingan politik praktis. Perkembangan perkara ini tentu memantik ragam respon dari masyarakat luas di media sosial. Dari pantauan seluruh lingkup politik, opini publik terbelah menjadi beberapa perspektif. Sebab pertama, sebagian masyarakat mengapresiasi keberanian majelis hakim serta mendesak agar proses verifikasi dokumen dan penegakan hukum dilakukan setransparan mungkin demi mewujudkan kejujuran publik. Di sisi lain, sebagian warga mengimbau agar semua pihak tetap menghormati asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, menjaga martabat para tokoh bangsa, serta mengedepankan kondusivitas nasional. Keberagaman pandangan ini menandakan bahwa
Masyarakat Indonesia saat ini semakin kritis dan berani mengawal jalannya pemerintahan serta penegakan hukum di tanah air. Kesimpulan apapun dinamika yang terjadi, kebenaran dan keadilan hukum harus berdiri tegak di atas segala demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap sistem bernegara. Bagaimana pandangan Anda mengenai putusan persidangan ini serta penegakan hukum di Indonesia ini? Silakan tuliskan analisis, masukan dan pendapat Anda secara santun dan bijak pada kolom komentar di bawah. Ya teman-teman, sekarang saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Ya teman-teman, ini komentar dari Abi Malik. Selanjutnya, semoga pengadilan memutuskan kebenaran dengan sejujur-jujurnya. Semoga perjuangan DR Tifa dan Bung Roy dan pejuang-pejuang lain selalu tegar dan sehat. Ini Siti Nurhidi. Masya Allah, tetap sehat Bu Dr. Tifa dan Bang Roy Suryo beserta orang-orang pembela kebenaran. Ini Suman, seret rektor pembohong itu. Ini Piu, tangkap tikus gorong-gorong dan termu-termu gila. Uang membela yang salah, tangkap semua. Ini Xiaomi, alhamdulillah Bunda maju terus, Bunda sehat selalu, Allah pasti melindungi orang-orang baik. Ini Suman, ingat, Allah tidak tinggal diam dan tidak tidur. Ini Pak Jolur, maju terus advokat yang memperjuangkan kejujuran. Mantap Bu Tifa, rakyat butuh kejujuran. Ini Sari Nurbulan, alhamdulillah Allah selalu melindunginya, Allah Akbar. Ini Ngatira, adili dan hukum Joko Widodo sesuai prosedur hukum. Ini Handro, saudaraku terus berjuang, jangan takut, Allah SWA bersamamu. Ini Muhammad, mimpi kayaknya kalau sampai Jokowi hadir di persidangan. Ini Jati Baru, buta jaksa dan menteri dan semua guru, dosen, semua polisi dan TNI nggak bisa melihat jejak itu, buta semua. Ini Sarnia, optimis Dr. Tifa dan Roy Suryo. Perjuangannya untuk bangsa dan negara pasti berhasil. Jokowi dan keluarga harus segera diadili dan segera mengembalikan gaji dari negara. Ini Kecil, kami sebagai rakyat sipil menghadapkan para penegakan hukum, jangan mengabaikan hukum, hukum itu tidak bisa ditukar dengan uang. Ini Tatiek, jauhkan kemiskinan rakyat Indonesia. Ini Dadan, semoga Dr. Tifa, Roy Suryo dan pengacaranya semoga dilindungi oleh Allah SWT, amin. Ini Nunuk, semoga berjalan lancar Ibu Dr. Tifa, sukses selalu Kartini, masa kini berjuang untuk kebenaran. Ini Aan, maju terus pantang mundur Dr. Tifa dan Roy Suryo dan pejuang-pejuang kebenaran UUD tegakkan lagi. Ini Budiarta, memang sudah waktu keadilan hukum Indonesia, tapi jangan tebang pilih juga dengan kasus-kasus yang lain, harus adil. Ini Suprayuda, hati-hati penegakan hukum, api dalam sekam, tegakkan kebenaran, api akan padam. Ini Army, semakin berkelit semakin tampak dan jelas masalah dan semakin gencar orang mengejar masalahnya. Beda halnya jika dari awal dibikin simple dan apa adanya saja. Ini Yayan, setelah besarlah tinggal korupsinya. Ini Atta, bila Pak Hakim jujur tegas, amanah dan bijaksana dan menjalankan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ini Diswan, adililah, semoga negara nggak bakalan gaduh. Ini Sapa Risip, ya Allah tunjukkan yang benar dengan kebenaran. Ini Suman, jangan halalkan segala cara untuk dapat berkuasa dengan menginjak-injak peraturan atau hukum yang berlaku di negeri kita Indonesia. Ini Atskirom, moga Allah bersama orang yang membela dan berjuang demi kebenaran. Ini Sancang, Jokowi kamu itu sarjana bukan belum S1. Ini Sugiyat, maju terus demi kebenaran Bu Tifa CS. Ini Ali Yunus, berjuanglah demi kebenaran Bu Tifa dan Bang Royce. Semoga abang dan ibu Tifa panjang umur, murah rezeki, ya amin ya Robin. Ini Asyik, manusia hukumnya nggak seperti hukum Allah. Ini Murni,
Hanya Allah SWT yang maha tahu segala. Kalau Allah SWT berkehendak, keburukan disembunyikan, pasti terkuat dengan sendirinya. Ini baru ijazah. Masih banyak yang lain kebohongan Pak Jokowi. Insya Allah perlahan tapi pasti akan terkuat semua. Amin amin ya Rabbi. Ini user, mudahkan urusan orang-orang, jangan dipersulit. Gembirakan orang-orang, jangan ditakut-takuti. Ini imam, Allah SWT bersama kalian. Amin. Sukam, semua yang berbohong harus diadili. Ini Muhammad, rencana Allah lebih baik daripada rencana manusia. Pasti Allah buka segala kezoliman para pemimpin. Amin. Amin. Ini si Wandi, rakyat kecil kepingin kerja yang layak, sekolah sampai S1, S2, S3, sedangkan Pak Jokowi S tuntung. Ini Moeng, pembohong koruptor masih disanjung-sanjung, termul yang gila uang, yang dibutakan dengan uang haram yang triliunan. Rakyat yang waras sudah cerdas membedakan mana yang benar dan yang bohong. Ini Ridwan, jangan lupa Kapolri Listio, orang berbahaya tuh selalu melindungi pejabat-pejabat yang jahat, seperti Luhut, Puan, Bahlil, Mega, dan termulainya. Ini Pamundang, cantiknya Tifa tidak luntur. Ini NR, Roy Suryo, Dr. Tifa adalah orang pilihan Allah untuk membela kebenaran. Sehat selalu buat kalian berdua. Ini Tegar, Joko itu orang baik. Ini Dede, Bapak Suryo tutup bebas tetap merdeka. Kuat tutup Pak Suryo, merdeka, merdeka. Tetap membela rakyat, membela kebenaran. Ini Tegar, janganlah. Ini Jakarta, pejabat mafia semua yang saling nutup kebohongan. Ini user, rakyat sudah pintar, jangan dibodoh-bodohin lagi. Ini Sajiman, alhamdulillah harus kita syukuri Jokowi bisa dijemput paksa seperti DLL. Terima kasih para hakim yang mulia yang punya ide untuk jemput paksa Jokowi biar jaksa safari politik keliling Indonesia terus. Ini user, hakim adalah wakil Tuhan, harus benar dan adil. Ini Abbas, ribuan triliun harus diambil, sisakan 1 triliun juga banyak supaya rakyat makmur. Ini Suman, Kartini masa kini tidak takut rekayasa jaksa dan penjara. Teruslah berjuang Bu Dokter dan kawan-kawan dan PH-nya. Ini Nung, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau maha mendengar, maha tahu segalanya, dan maha pemaaf, lagi maha pengampun. Lindungilah hambamu yang berbuat salah, angkatlah derajatnya hambamu yang dalam keadaan dihujat, dibuka aibnya, dan dipandang rendah remeh. Sesungguhnya Allah maha pengasih dan penyayang, lagi maha mulia. Ini Dewi Cahyo, pengacara nggak takut karma, Allah tidak tidur. Ini Edi Haris, apapun yang bilang pembohong, rakyat sudah nggak percaya, apalagi termul-termul dan disiapkan untuk jadi pembohong, makanya pengacara pembohong mundur. Ini Afleti, harus ada orang-orang cerdas yang berani berjuang demi kebenaran. Jangan lagi memelak hakim si Wiwi itu. Sudah banyak masalah menipu rakyat Indo, aparat hukum. Jangan takut cuma satu orang ini. Tangkap, hukum mati lebih adil daripada nanti dia dibiarkan melenggang bebas. Ini Mokmadan, kita bela orang-orang negarawan yang tidak suka negara kita. Ini hancur oleh pengkhianat-pengkhianat yang tidak mengindahkan hukum, yang ada korupsi dan pemalsuan ijazah. Ini Toing, mana ada korban jadi tersangka, hayalan gerombolan Roy Panci memang selalu menghayal. Ini Nung Subeti, masa Allah mantan presiden sampai dijerat hukum, maka yang terjadi jelek dan rendahnya tidak dipercaya di mata dunia. Hal ini sangat memprihatin bagi bangsa Indonesia. Kembali ke hukum Allah. Allah tidak menyukai perbuatan menghujat, merendahkan harkat dan martabat seseorang. Jagalah untuk kebaikan sesama, ya Allah. Ini user, inilah penjajahan di atas bangsa Indonesia, harus dihapuskan dan dilawan. Hidup rakyat Indonesia. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen yang tidak kalah menariknya. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir.